guys, ini lagi proses panen ini guys. Ini dengan Bapak Debi, salah satu petani tanaman pare dari Desa Sumberasri, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. Selamat pagi Bapak Debi. Selamat pagi Mas Agus. Ini lagi panen pare Pak ya? Alhamdulillah nggih Mas Agus. Oh, ini cara panen parenya dibuka itu Pak, apa namanya, isinya? Iya, nanti dibuka isinya. Cuma waktu pengambilan dari pohon kita harus melihat ini adalah tanda bahwasanya pare ini sudah dikawin silangkan. Karena prosesnya harus sesuai dengan SOP perusahaan Mas Agus. Ini kan kontrak dengan perusahaan pembelian. Berarti kalau mau panen pare, tanda dari tali itu menandakan bahwa parenya itu untuk bisa dijual isinya. Ya. Kalau yang tidak ada tanda tali berarti jual sayur. Jual sayur. Ya. Itu memang sengaja dijual sayur atau terlewatkan waktu perkawinan, Pak? Terlewatkan Mas Agus. Oh, soalnya dijual sayur rugi Pak Gus. Untuk selisih harganya jauh Pak dengan jual sayur dengan biji apa bibitnya itu? Ya kalau sayur pas harga mahal nggak apa-apa Mas Agus. Harga sayur kan nggak menentu. Cuma kalau harga dari biji ini kan sudah kontrak dengan perusahaan. Jadi petani nggak merasa rugi apabila memang petani itu melakukan sesuai SOP dari perusahaan terkait cara perkawinannya. Untuk harga Pak Dewi mungkin bisa ada sedikit bocoran. Per kilonya sekarang kalau harga itu berkisaran per kilo 485. 485.000 per kilo. Untuk menghasilkan 1 kilo bibit pare itu berapa biji pare yang berapa buah pare yang bisa kita petik? Untuk menghasilkan 1 kilo biji. 1 kilo biji itu dengan pare yang maksimal ukurannya rata-rata segini ya Agus. Segini ini biasanya 150 sampai 160 biji itu 1 kilo. Oh, 160 biji kurang lebih 1 kilo ya. Bibit ya. Pare. Sudah lama Pak ya menggeluti di pertanian tanaman pare ini? Kalau untuk tanaman perkawinan hibrid ini kira-kira sudah 12 tahun. Alhamdulillah kita merasa terbantu dengan adanya perusahaan-perusahaan yang datang di desa kami, sehingga petani itu dikasih solusi cerdas biar enggak hanya menanam tanaman-tanaman yang itu saja. Karena itu bagus terkait dengan hasil itu, alhamdulillah kita belum pernah gagal kalau terkait dengan pertanian perkawinan pertanian ini bagus, karena harga sudah dipatok oleh perusahaan. Dan yang terpenting kita sebagai petani harus melakukan prosedur penanaman, pengobatan, sedang yang paling utama adalah waktu perkawinan. Kita harus benar-benar jeli, kita harus benar-benar sesuai dengan SOP perusahaan. Kalau memang perkawinannya itu anjurannya kayak gitu ya harus kita patuhi, biar kita juga nggak dapat benih pare, benih biji yang tidak sesuai dengan perusahaan. Karena dalam perusahaan itu ada tes uji laboratorium, apakah biji ini sudah dikawin atau tidak. Kalau ternyata biji ini setelah diadakan penelitian di laboratorium tidak memenuhi SOP, kita juga nggak dapat uang Pak Agus. Jadi benih itu dibakar. Oh, berarti kita hanya dapat surat berarti saja. Khusus untuk penjualan benih
ke perusahaan itu memang betul-betul diuji lab, Pak. Iya, kalau memang nggak lolos uji lab, berarti dengan kata lain nggak panen, Pak. Nggak panen, nggak dapat uang ya. Nggak panen. Makanya tadi kan kita sudah ngomong di depan bahwasanya kita harus benar-benar sesuai dengan SOP perusahaan. Cara kawinnya gimana, cara panennya gimana. Jadi kalau makanya kan ini sebagai tanda bahwasanya ini sudah dikawin. Kalau kita ragu bahwasanya kok sudah matang tapi kok nggak ada benangnya, ya kita buang, Pak Gus, supaya kita nggak rugi. Berarti dalam 1 kilo biji bibit pare itu ketika tercampur oleh bibit yang nggak uji lab, 1 kilo semuanya itu ngaruh, Pak? Iya, nggak laku semua? Nggak laku semua, meskipun 5 kilo kita setor 5 kilo, ternyata dari sampling itu ada yang ada yang bukan hibrid, kita mungkin campuran, kita nggak dapat uang. Oh gitu, harus benar-benar proses penanamannya harus jeli sesuai SOP perusahaan yang diterapkan ya. Iya. Mungkin mulai tanam awal sampai panen membutuhkan berapa bulan, Pak? Mulai awal tanam kita tanam itu pertama laki-lakinya kayak gini. Laki-lakinya itu kita tanam dulu umur 15 hari. Setelah 15 hari baru betinanya kita tanam. Nah, dalam pertumbuhan betinanya itu siap untuk ada buah untuk siap dikawinkan itu umur sekitar 25 hari. 25 hari itu sudah mulai ada putik bunga yang sudah siap untuk dikawinkan. Berarti awal tanam sampai perkawinan itu 25 hari kurang lebih. 25 hari. Dan untuk buah yang pas dikawin 1 hari itu 23 hari itu sudah kayak gini, Mas Agus. Jadi sudah siap dipanen umur 23 hari setelah kawin. Dari perkawinan. Ya. Berarti lumayan cepat, Pak. Untuk ya alhamdulillah lah. Jadi kurang lebih 2 bulan sudah panen. 2 bulan kita sudah bisa manen. Untuk pemanennya berapa hari sekali atau tiap hari, Pak? 2 hari sekali, Pak Gus. 2 hari sekali kita panen karena proses perkawinannya kan lama. Pare itu ada tergantung sama banyaknya buah yang kita kawin, banyaknya tenaga yang kita perlukan. Jadi rata-rata pare itu perkawinan selama 25 hari. Jadi panennya terus beruntut sedikit-sedikit, nggak langsung selesai 1 kali panen. Nggak serentak satu lokasi itu dikawinkan 1 hari itu juga enggak ya? Nggak 25 hari perkawinan. Pare ini yang penting kita merawat sesuai dengan SOP, semuanya bagus, panennya bagus, perkawinannya bagus, kita pasti dapat uang. Berarti bibitnya disediakan, dipasok oleh perusahaan, Pak ya? Iya, perusahaan. Bibit dipasok perusahaan, jualnya ke perusahaan. Ya, untuk obat sama pupuk tetap sendiri, petani sendiri atau? Tetap sendiri. Ada juga perusahaan di desa kami itu kan banyak tuh, Pak Agus. Dari PT-PT ada yang dari, maaf kita sebut merek ya. Dari Panah Merah, dari BC, dari BCA. Itu sudah masuk semua. Jadi persaingan itu memang benar-benar ada. Jadi ada beberapa yang memang meminjami modal awal itu dipinjami, ada yang dipinjami uang, ada. Berarti kalau sistem pinjam itu nanti waktu panen baru pelunasan. Iya, dipotong waktu panen. Terlalu banyak. Itu nganu, Pak. Contoh buah pare yang busuk. Busuk ini terlalu banyak curah hujan. Ini ada benihnya cuma nggak sempurna, jadi nggak layak jual, nggak bisa dijual. Banyak yang kapaknya. Ini putih ini. Kalau yang nganu kan ini coklat warnanya.
Ada, cuma ya enggak jadi, enggak bagus, tanahnya juga enggak bagus, enggak bisa ini, enggak bisa. Ini tapi kan ini cara manennya guys, dibuka, diambil isinya, bibit. Prosesnya ya. Ini proses pemisahan apa ini Pak? Pemisahan antara biji dengan apa? Kulit pare dengan kulit isi. Jadi biar, kan ini masih perlu kan kita ambil yang ini masih terbungkus dengan apa yang merah-merah ini, makanya harus kita kosak dulu. Sampai di sini dulu, ketemu lagi di konten Agus Do Jamuran channel selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.